Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat Purnamasi di rumah dan pendengar dimanapun berada, pada kesempatan yang hebat ini, yang luar biasa ini, alhamdulillah kita bertemu lagi di udara dalam acara Ustadz Menjawab Mencerahkan Umat. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita ngobrol, bincang-bincang, bahas banyak sekali mengenai sholat. Ternyata sholat itu dapat menghapuskan dosa, dan dengan sholat itu Allah memberikan anugerah luar biasa kepada kita. Kali ini kita masih bersama dengan Ustadz Haris, Ustadz Endang, dan ada satu lagi yang di studio, Ustadz Muklas. Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Haris? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yeah. Assalamualaikum Ustadz Endang. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan satu lagi nih yang di studio Ustadz Muklas. Assalamualaikum Ustadz Muklas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini sehat semua, dan semoga pendengar di rumah juga masih dalam keadaan sehat dan sehat selalu. Untuk kesempatan pada kali ini, kemarin kita ngobrol banyak tentang sholat. Kira-kira topik yang menarik kali ini apa, Ustadz Endang? Kayaknya barangkali kita masih ingin sekali berbicara mengenai masalah sholat. Oh iya. Karena kita merasakan bahwa sholat itu seperti yang dibicarakan kemarin benar-benar penting bagi kita sekalian. Luar biasa di dalam kehidupan kita, bahwa ternyata memang sholat dibutuhkan oleh setiap kita, siapapun di antara kita butuh dengan sholat. Kira-kira barangkali selanjutnya kita akan berbicara masalah sholat seperti yang kemarin kita bicarakan. Oke, ternyata sholat yang kemarin disampaikan Ustadz Haris masih perlu kita gali lagi. Baiklah pendengar Purnamasi di rumah, sahabat dimanapun berada, kita akan mendengarkan tausiah pada kali ini, kesempatan kali ini. Kepada Ustadz Haris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kasa ahlal hadithi rida syarafi fi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa ala dzikrihim fi kulli hadithin wa qadim wa khassa min baini hamlati syar'i bi mazidi tasrif wa ta'zim la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahlan. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar yang dirahmah oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam situasi yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hati bersih kita bisa menerima apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kemarin kita sudah berbincang-bincang tentang masalah sholat bersama dengan Ustadz Endang, bersama dengan Ustadz Anang, dan sekarang ditambah satu lagi yaitu Ustadz Muklas. Semoga semakin menarik apa yang kita akan pelajari bersama ini. Ada sebuah kata kunci di dalam urusan sholat. Semakin besar sebuah masalah, maka semakin panjang dan lebar yang harus kita fahami dan kita dalami. Dari sekian urusan agama dan ibadah, maka yang paling besar adalah salat. Sampai ahli tafsir pernah menafsirkan pangandikan Allah di dalam surat Al-Ma'un itu, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang menunaikan salat atau melaksanakan salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang terhadap salat lalai. Ternyata kata salat
di sini bukan berarti hanya sholat dalam artian yang 5 kali, sholat subuh, zuhur, asar, dan maghrib, tetapi ternyata makna dari sholat adalah semua perbuatan taat dan ibadah kita kepada Allah dinamakan sholat. Sehingga bisa diterjemahkan, seorang dikatakan fawailul lil musallin, terjemahnya, tafsir interpretasinya bisa diterjemahkan celakalah orang-orang yang menengok orang sakit. Karena menengok orang sakit adalah bagian dari ibadah, dan bagian dari ibadah adalah sholat. Celakalah suami-suami yang melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada istrinya, sama dengan kata-kata Allah fawailul lil musallin. Ketika suami melakukan perbuatan baik kepada istri bukan karena Allah, tetapi karena ada tendensi duniawiyah semata-mata. Demikian pula istri, demikian pula orang-orang yang berangkat ke kantor, kok tidak meniatkan bertujuan semua yang dilakukan ini adalah ibadah, maka masuk dalam ranah fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat, celakalah orang yang berdagang, celakalah orang yang bekerja, celakalah orang yang menolong orang lain, celakalah orang yang berzikir kepada Allah, celakalah dan lain sebagainya. Semua perbuatan yang bersifat ibadah adalah salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, inti hidup adalah salat. Sampai-sampai Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan aku menciptakan jin dan manusia tujuannya tidak ada tujuan kecuali hanya satu, liya'buduni. Dan liya'buduni bermakna as-shalah. Sehingga dari kesimpulan ini Pak Endang ini bisa kita ambil kesimpulan betapa luas besarnya persoalan dan urusan salat yang kemudian diintikan oleh Allah di dalam 5 kali salat, yang kemudian dikembangkan oleh Rasul dengan salat-salat sunat, yang kemudian diinterpretasikan demikian lebih luas kepada semua perbuatan kita. Berarti kalau gitu seperti halnya juga kita mendapatkan penjelasan bahwa orang yang melaksanakan sholat itu termasuk kategori kita yang menegakkan agama. Betul. Kemudian ketika sholatnya kita main-main, ketika sholatnya asal-asalan, atau bahkan meninggalkan sholat, sama sekali sholatnya ditinggalkan, ntar sibuk, lain kali aja, itu sesungguhnya sama dengan dia menghapuskan seluruh amal-amal yang ia telah kerjakan, seperti yang saya sampaikan, dan justru bahkan menghancurkan agama Islam itu sendiri. Benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Endang tadi. Bahaya yang luar biasa bagi kita yang sahuna terhadap sholat. Sebagaimana sahun dalam artian lalai, dalam artian salah arah, dalam artian orang yang mempunyai sifat-sifat nifaq. Sekarang kita perhatikan coba misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 142 itu kita semuanya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang selalu berusaha menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Dan ternyata Allah lah yang akan menipu mereka. Persoalannya adalah siapakah orang munafik? Allah Subhanahu wa taala di sini tidak menjelaskan orang munafik adalah orang sebagaimana yang diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan seterusnya, itu yang mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Bukan sekedar itu. Kalau itu sudah sangat nyata. Namun yang paling berbahaya adalah diri kita. Benarkah kita sudah terlepas dari kemunafikan itu?
di mana Allah mengatakan di 1:3-3-nya adalah dikatakan orang yang mudzabdzabin baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Orang yang mudzabdzab itu orang yang diterjemahkan orang yang canggung dalam segala halnya, tidak ke sana, tidak ke sini. Persoalan ini yang menjadikan pentingnya mengapa kita harus sangat banyak mempelajari tentang persoalan salat. Kita perhatikan ayat 142-nya. Siapa orang munafik? Orang munafik itu dikatakan oleh Allah. Allah yang mengatakan, bukan siapa-siapa, bukan saya, bukan Pandang, bukan Pak Mukhlas, bukan siapapun. Yang mengatakan adalah Allah sendiri. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang yang akan menunaikan, mendirikan sholat dan dilakukan dengan bahasa kitanya wegah-wegahan. Wegah itu mempunyai arti yang banyak. Wegah itu berarti menunda. Itu wegah. Aras-arasan. Itu aras-arasan. Aras-arasan. Wegah itu bisa berarti tidak khusyuk. Karena memang sholatnya bukan berasal dari diri yang kemarin kita pelajari. Sholatnya bukan kebutuhan. Sholatnya hanya memenuhi kewajiban dari Allah. Makanya ada unsur keterpaksaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sholatnya asal-asalan. Ada lagi orang yang sholatnya dibuat sekilat mungkin, sing penting sudah sholat. Namanya bahasa kita alah dini, sing penting sembayang tinimbang ora sembayang. Bukan persoalan ini yang dikehendaki oleh Allah, tapi Allah menghendaki agar kita sesuai dengan pengandikan Allah tadi, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau orang sudah bermalas-malasan dalam sholat, malas dalam artian mau melaksanakan atau sedang melaksanakan, maka sholat bukan miliknya. Sholat bukan hal yang dinikmati, maka apa yang kita tidak menjiwainya, tidak ada di dalamnya side effect positif yang dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan pengandikan Allah yang kedua, yura'unan nas. Orang munafik itu tanda pertama yaitu sholatnya malas, tanda kedua masih berurutan langsung yaitu yura'unan nas, dalam kehidupan yang ada hanya pamer, yang ada hanya ketidakikhlasan, melakukan kebaikan tujuannya bukan kepada Allah, dan menyalahi benar pengandikan Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan Allah tidak pernah memerintahkan supaya kita berbuat apapun, dalam hal ini adalah sholat, dalam hal ini adalah segala aktivitas hidup, mukhlishina lahuddin, kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya pernah mendengar kata-kata ini justru dari Ustadz Mukhlas waktu itu, bahwa kunci seseorang di dalam kehidupan yang paling penting adalah dua, kata Ustadz Mukhlas waktu itu. Saya terngiang-ngiang terus. Yang pertama, jangan takabur. Yang kedua, jangan sampai kehilangan makna dari ikhlas. Begitu Ustadz Mukhlas mengatakan kepada saya, meskipun mungkin Ustadz Mukhlas dah lupa, udah lama, tetapi saya terngiang, iya ya. Itu tanda ikhlasnya mungkin, Pak, Ya, karena tanda ikhlasnya gitu. Ya, jadi dari persoalan ini kan kita bisa mengembangkan lagi. Lah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan dalam urusan salat ini? Beberapa metode bisa kita ambil. Contoh, saya tak menyelesaikan yang An-Nisa ayat 142 dulu itu tadi. Kalau orang sudah sahun kepada Allah, munculnya sifat munafik. Orang itu tidak munafik. Orang itu bukan orang munafik. Kalau yang melakukan semacam itu Pak Anang bukan orang munafik. Pak Anang sebagai apa yang dikatakan oleh Allah adalah orang yang punya sifat-sifat nifak.
Lah sifat nifak ini aja sudah sangat berbahaya. Yaitu yang pertama, sholatnya lalai, malas, dilakukan asal-asalan, tidak merasa butuh, tapi merasa dibutuhkan oleh Allah. Yang kedua, yaitu senangnya pamer, riya, yang dilakukan bukan untuk Allah, yang dilakukan adalah untuk tendensi-tendensi tertentu. Orang-orang ini tanda-tandanya, contoh yang paling mudah kita lihat, kalau dengan atasan takutnya bukan main, tetapi kalau kepada Allah seenaknya sendiri. Jadi contoh, kalau dengan orang malunya bukan main ketika dia melakukan kekeliruan, tetapi salah kepada Allah tidak pernah malu. Kalau mendapati apa yang berkaitan dengan urusan duniawiyah, dia sangat mempunyai penyesalan luar biasa. Tetapi kalau salah kepada Allah, dia tidak banyak mempunyai penyesalan. Contoh paling mudah, yuk kita renungkan untuk diri kita. Bisa jadi kita termasuk orang yang nifak itu tadi. Kalau seandainya Ustadz Mukhlas kehilangan di jalan, naik mikro atau kol kuning, kecopetan sebanyak 500.000, berapa lama Ustadz menyesal dan marah dengan sang copet kalau ketahuan? Itu mah kayaknya kita banget ya. Ya. Kayaknya kita banget ya kayak gitu. Ustadz Mukhlas kira-kira 3 bulan kemudian melihat mikro yang lewat, nah gue nyong kelangan gue nang mikro gue yang kecopetan. Bisa jadi 3 tahun 4 tahun kemudian ya ngenes banyak sekali yang butuh mah duit malahan kelangan yang kelangan mikro gue, Malah ngajak-ngajak jangan naik mikro itu. nah itu uang 500 sekarang. Kalau kita memahami, kemarin sudah saya sampaikan, sholat itu harganya super mahal, bukan ratusan juta, miliar gitu. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan raka'atani qabla al-fajri ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih aku cintai pahalanya dibandingkan dunia seisinya. Rasul tidak pernah guyon. Rasul serius. Ini adalah persoalan yang luar biasa. Bisa dibayangkan. Ketika seseorang, ini karena sudah kadung Ustadz Mukhlas yang jadi contoh ya meneh. Suatu ketika Ustadz Mukhlas sholat subuh. Kemudian sholat subuhnya itu satu terlambat. Dapat 1 rakaat tok di masjid. Yang kedua begitu takbir gelambiar mualamun kemana-mana ditambah karo ngantuk dan salam selesai. Berapa miliar Ustadz Mukhlas kehilangan di hadapan Allah? Seberapa lama Ustadz Mukhlas punya penyesalan? Bandingkan dengan urusan duniawiyah. Dunia segitu Ustadz Mukhlas. Ini kita semuanya jangan mengatakan bahwa kita sudah terlepas dari sifat nifak. Kita harus selalu gigih dan semangat untuk menghadapi problematika diri kita yang paling dalam ini. Masalahnya juga kita merasa tidak begitu penting sama Allah. Nah inilah seakan-akan kita udah tak lunasi, kita ngelaksanakan sholat itu seperti Allah yang butuh sama kita, udah tak kasih, saya tak sholat wis. Iya. Sholat sendiri. Tak sebayang sendiri. Masya Allah. Ya memang di lapangan sebentar tak sholat dulu. Sebentar silit nah, Ya. itu. Dan ungkapan orang tua yang cukup klasik itu kan, ketika anaknya mau berangkat ke kuliah, maka orang tua kan mengatakan kamu yang benar lenggunakno duit, iki duit ora akeh ya, sinau sing bener, kuliah sing bener, ojo kelalen sholate. Kalau sholat kan yang terakhir, ojo kelalen sholate. Ini Masya Allah. Siapa yang mengalami semua ini? Yuk kita koreksi diri. Sebaik-baik orang adalah orang yang berbuat keliru, salah, dosa dan lain sebagainya. Namun kemudian dia menyesali, mengakui kesalahannya,
dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mengerikan adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya salah, tidak punya penyesalan, dan akhirnya dia hidup sebagaimana kehidupan yang rata tanpa ada gelombang, dan akhirnya dia terjerumus di dalam jurang. Ini sering terjadi dalam kehidupan yang nyata, kehidupan kita sekarang. Betul ya. Ketika kita mungkin aras-arasan untuk melaksanakan ibadah sholat, padahal sedemikian pentingnya sholat untuk kehidupan kita. Bahkan baru hal yang sunnahnya saja kita mendapatkan informasi tadi melalui Rasulullah lebih berharga, lebih dicintai daripada, bukan hanya uang 500.000 lah Ustaz Milas, tapi dari dunia dan seisinya. Nah, persoalan buat kita sekalian, apa sih yang harus kita usahakan supaya kita dengan sholat itu menjadi kangen, menjadi rindu, menjadi sesuatu yang harus buat kita lakukan. Jadi ini menjadi sesuatu yang butuh hati kita ini sebenarnya untuk bisa merasakan itu semua. Karena kita yakin itu makanya yang aras-aras itu kita banget ini kayaknya. Ya memang semakin kita mempelajari apa yang ada ini, ya kita memang harus menjadi harus bisa bercermin. Oh, ternyata ketika kita menghadapi kaca, yang ada adalah gambar kita. Dan sekarang kita sedang menghadapi kaca itu tadi. Karena itu ada satu pemikiran dalam benak saya, sholat itu pasti 24 jam. Kalau ada orang mengatakan, Bapak sholat sehari semalam berapa jam, berapa menit? Ada orang mengatakan, sholat saya itu sehari ya kira-kira 25 menit lah. Kalau satu sholat 5 menit, berarti kali 5, 25 menit. Terus yang jadi persoalan lah, yang selebihnya dikasihkan kepada siapa? Padahal yang namanya sholat adalah mutlak, semua hal kebaikan diberikan kepada Allah. Makanya jadinya gini, metode ini sebenarnya metode pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan metode sholat 24 jam adalah sholat yang paling selamat dan dikehendaki oleh Allah. Yang dimaksudkan sholat 24 jam di sini adalah bahwa kita tidak pernah berhenti dari sholat. Gitu. Kita tidak pernah berhenti dari sholat. Yang namanya sholat itu 24 jam. Sehingga ketika kita tidur pun itu sholat, selama kita niatkan ikhlas berdoa kepada Allah. Bukankah as-sholatu ad-doa? Sholat adalah doa. Maka semua perbuatan manusia yang bernama doa, ar-raja, pengharapan pada Allah, itulah sholat. Sekarang kita ke kumpul-kumpul begini, ya. Kemudian kita ngaji bersama-sama begini. Kita punya niatan apa sih? Kita punya niatan semoga Allah meridai kita. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini sedikit-sedikitlah ada manfaatnya untuk para pendengar. Niat kita adalah kembali kepada Allah. Ini sholat, ini ibadah, gitu. Dan sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa sholat itu rentang waktunya adalah dari jam 3 sholat asar sampai jam setengah 6. Nah, setengah 3 atau jam 3 mulai asar sampai setengah 6, inilah sholat kita. Bentuknya ada dua macam. Sholat dalam artian lafzi atau yang kita lakukan sebanyak 4 rakaat. Kemudian ini persoalan ini yang sering kali kita lupa, yaitu hidup kita ini selalu dilingkupi dengan hukum kausal, sebab akibat. Kita sholat asar, sholat asar kita ini diterima atau tidak kan tergantung kita berbuat apa sampai maghrib, ya kan? Kalau sholat asar kita ini tandanya diterima, berarti sampai dengan maghrib kita tidak berbuat dosa.